Saya mau mulai dengan sebuah cerita bahwa kira-kira di Desember yang lalu, saya ketemu dengan seorang teman ya saudara ya. Seorang teman yang sudah lama nggak ketemu saudara. Udah kurang lebih setahun ya saudara. Saya nggak ketemu sama dia. Nah terus kita ngobrol-ngobrol saudara. Kita ngobrol-ngobrol di sebuah event ya saudara. Ada istri saya di situ ya. Halo istriku yang di rumah. Tunggu ya. Aku pulang nanti. Oke. Saya ketemu dan ngobrol-ngobrol dengan dia gitu. Terus akhirnya dia nanya sama saya, kamu baik-baik saja kan? Terus muka saya, ini muka saya dalam hati ya. Muka saya nggak gini waktu ngobrol sama dia, soalnya pasti dia kaget saudara ya. Tapi saya bingung, ada gosip apa dengan saya kok ditanya saya baik-baik saja. Tapi ya sudah lah ya. Nah akhirnya saya tanya sama dia, emang kenapa? Terus dia bilang, iya, soalnya saya tuh sedih. Teman-teman saya banyak yang bercerai, saudara. Ya, banyak yang bercerai katanya. Loh, kenapa? Nggak tahu. Dia bilang. Tapi ya pokoknya saya senang lah lihat kamu masih baik-baik saja semuanya, saudara. Ini memang membuat saya berpikir ya, saudara. Saudara, membuat saya berpikir gitu. Dan memang kenyataannya bahwa angka perceraian di masa pandemi ini itu meningkat, saudara. Itu meningkat saudara ya. Jadi mungkin nggak tahu sebabnya apa, nggak tahu bagaimana, nggak tahu apa yang menyebabkan, tapi inilah kenyataannya saudara yang dihadapi sekarang ya. Nah saudara, saya berpikir tentang firman ini saudara ya. 1 Korintus 3 ayat 12-13 mengatakan demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, saya berpikir begini saudara, jadi apa yang selama ini kita bangun saudara ya, di dalam keluarga kita ini apa yang kita bangun saudara? Ya. Apa sih yang hubungan seperti apa yang kita bangun, dan bagaimana kita membangunnya? Ya saudara, dan nah, di dalam masa-masa seperti ini, pandemi ini saudara, ini seperti api yang menguji saudara sebenarnya. Saya melihat ini, bahwa kondisi pandemi sekarang di mana terjadi lockdown, ini benar-benar menguji segala hal dalam kehidupan manusia dan tidak terkecuali. Kaya, miskin, ya semua diuji. Gitu. Gereja Tuhan mengalami ujian yang lumayan saudara ya. Bagaimana mereka bertahan. Kenapa? Dalam zaman online seperti sekarang, kalau benar-benar firman itu tidak bisa membangun saudara, orang-orang bisa langsung switch. Dia pindah, dia dengarkan yang lain saudara. Jadi dan dari pelayanan segalanya saudara, ya orang yang dari kesehatan misalnya, orang diuji saudara. Bagaimana dia hidup sehat, bagaimana dia nggak begadang lagi, yang selama ini begadang dia diuji saudara ya. Dia diuji. Kenapa? Kalau dia begadang terus, imun tubuh dia menurun. Dia bahaya, dia resiko kena COVID dan bisa kritis saudara ya. Jadi benar-benar semua mengalami ujian termasuk keluarga saudara. Nah saya nggak tahu, mungkin saudara ya, ini salah satu yang saya gambaran yang saya dapatkan adalah ketika mungkin saudara selama ini dalam kondisi normal semua tertutupi ya. Semua tertutupi, masalah-masalah yang dihadapi suami istri tertutupi apa? Pekerjaan, mungkin pelayanan saudara, mungkin teman-teman ya, anak-anak yang hubungannya nggak baik, mereka kabur keluar ke sekolah karena ada kegiatan ya. Jadi mungkin masalah yang menumpuk yang tidak pernah diberesin, akhirnya ketika sekarang mereka harus berhadapan, harus diam di rumah, harus menghadapi keluarga, kelihatan hubungan apa yang selama ini dibangun, dan kalau mereka tidak kuat diuji oleh ketika api datang menguji, kalau ini kita tidak membangun dengan sesuatu yang kuat, dengan dasar yang kuat, maka ini akan runtuh ya. Ini akan runtuh. Jadi saudara pastikan apa yang menjadi dasar saudara, bagaimana kita membangun hubungan di dalam keluarga itu akan menentukan masa depan saudara ya. Jadi sekarang apa yang saudara invest di dalam keluarga itu akan menentukan masa depan keluarga saudara. Nah gini, saya nonton sebuah cerita film singkat, karena sekarang lagi rame itu ya, lagi banyak tuh ya orang-orang tuh bikin video-video yang membangun ya, memberikan motivasi gitu. Nah, saya nonton film ini. Jadi dalam kisah itu
ada seorang ibu-ibu yang lusuh. Ceritanya bukan lusuh sih, baju pakaiannya sederhana. Terus dia datang gitu ya. Dia datangi sebuah perusahaan. Ternyata perusahaan anaknya, saudara. Ini perusahaan anaknya. Anaknya sukses. Nah, saya mungkin karena saya melihat ibu ini sederhana, saya berpikir, oh mungkin ibu ini dulunya orang sederhana, anak-anak ini tadinya orang yang sederhana, mungkin orang yang miskin, tapi kemudian anaknya sukses dan anaknya kaya dan dia punya perusahaan gitu. Nah, si ibu ini berusaha masuk ke perusahaan itu untuk ketemu anaknya. Tapi kebetulan karena perusahaan besar, dia dihalangi oleh security. Ya, dihalangi oleh security. Nah, karena ketika mereka berargumentasi ya antara security dengan si ibu ini, karena si ibu ini kukuh mau masuk sementara security-nya nggak ngasih, kebetulan anaknya turun keluar ketemu. Nah, dia nyapa, "Ibu, hei, kok ada di sini?" Terus ibunya jawab, "Oh iya nah, karena ibu kangen, ibu pengen ketemu sama kamu, makanya ibu kesini." "Aduh Bu, ngapain repot-repot kesini, ngapain jauh-jauh kesini, ibu kan udah tua, udah ada umur. Kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Ibu di rumah aja, ibu nikmati hidup. Pokoknya saya jamin ibu nggak akan kekurangan. Ibu nggak akan pernah kekurangan apapun. Saya sediakan segala yang ibu perlukan. Ya sekarang ibu tinggal nikmati hidup aja." Terus ibu ini menjawab, "Nah, ibu ini bukan butuh uang. Ibu ini mau ketemu kamu. Ibu kangen sama kamu. Ibu mau ngobrol sama kamu. Ibu udah lama gak lihat kamu." Lalu anak ini mulai mikir. Akhirnya dia pikir, iya ya, selama ini dia selalu hanya ngasih uang gitu ya. Hanya berusaha mengirimkan uang ke mamahnya, sementara dia jarang datang gitu. Nah, uangmu itu udah cukup, uangmu ada, dan ibu udah tabung sebagian, dan ibu yakin cukup sampai nanti. Tapi ibu perlu ketemu kamu. Akhirnya anak ini sadar, lalu dia memeluk ibunya, saudara ya. Nah, saya lihat ini film bagus, pesannya sangat bagus saudara, ya, sangat-sangat bagus. Ya kalau mungkin yang hatinya sedikit istilahnya lembut saudara ya, kayak saya menangis saudara mendengar melihat film itu, saya menangis sedikit saudara ya. Tapi di situ saya berpikir saudara, loh ini kalau saya tarik ke belakang, mungkinkah ya? Ini pemikiran saya, tapi saya ngajak saudara berpikir ya bersama saya ya. Mungkinkah bahwa ini terjadi karena mungkin selama ini si ibu mengasihi anaknya dengan hanya mencukupi kebutuhannya. Ya, mungkin ibu ini juga nggak sadar gitu ketika dia melakukannya. Bukan si ibu ini sengaja hanya ngasih uang, tapi mungkin karena kesibukan dan lain hal, akhirnya si ibu ini hanya bekerja memenuhi kebutuhan anaknya, menyekolahkan anaknya sampai anaknya sukses. Tapi bukankah mungkin pesan yang disampaikan ini jadinya lain di anaknya? Bahwa, oh ibu saya mengasihi saya, makanya dia mencukupkan kebutuhan saya. Nah ketika anak ini tumbuh besar dan dewasa, akhirnya dia berpikir, yang dia tahu adalah kalau saya dikasihi, saya akan dipenuhi kebutuhannya. Jadi karena hal itu, makanya si anak mungkin dia memberikan apa yang diperlukan ibunya. Pokoknya saya akan memenuhi kebutuhan ibu saya. Karena ibu saya pun dulu mengasihi saya seperti itu. Ya, mungkin nggak saudara kepikir? Mungkin nggak ke situ saudara arahnya ya. Saudara boleh terserah, silakan saudara boleh berpikir. Nah tapi gini, jadi saya melihat bahwa apa yang ditaburkan, apa yang diinvestasikan di dalam keluarga, ini akan menjadi masa depan saudara dalam keluarga. Ya, ini akan jadi masa depan saudara. Jadi apa yang saudara lakukan ini sangat penting. Apa yang saudara bangun, apakah saudara menginvestasikan waktu saudara, kasih saudara, uang saudara, apapun itu yang saudara investasikan akan menentukan apa yang saudara bangun, apa yang akan jadi di masa depan. Oke? Ya. Kita melihat sebuah pola, saudara ya, di mana seorang anak ketika dia menjadi dari anak, dia menjadi dewasa, lalu dia menikah, membangun sebuah keluarga. Ya. Nah, lalu sampai akhirnya dia punya anak. Nah, anaknya akan dewasa lagi, akan menikah. Ini ada sebuah pola, saudara ya. Ini sebuah pola besar ya, bahwa ini yang terjadi dalam kehidupan manusia gitu ya.
Nah, bagaimana mereka membangun pola ini? Ya, ini biasanya tergantung bagaimana dia dibesarkan. Seorang anak dibesarkan jadi dewasa dengan sebuah pola pengasuhan, pola pendidikan oleh orang tuanya, ya, pola pengajaran, semuanya itu akan dibawa sampai dia menikah. Nah, ketika menikah, dia akan pada umumnya ya, dia akan membawa sebuah pola. Akan bawa pola, lalu pola itu akan diturunkan lagi kepada anak-anaknya. Oke? Nah, suka atau tidak suka, baik atau buruk, pola itu biasanya akan terjadi pengulangan, saudara ya. Jadi manusia itu cenderung mengikuti sebuah pola, gitu. Ya. Kecuali, nah, kalau dia tidak terpapar oleh sebuah pola yang baru, maka sebuah pola yang lama akan terulang, saudara. Jadi kalau ketika dia dibesarkan dengan suatu pola yang tidak baik ataupun kurang bagus, tapi kalau dia tidak pernah belajar untuk bagaimana membangun keluarga, pola yang lebih baik, kita semua nih, manusia akan cenderung mengikuti pola yang ada. Kenapa? Karena dia hanya tahu caranya seperti itu. Ya, karena dia hanya tahu cara seperti itu. Jadi perlu belajar pola baru. Kita perlu terpapar sebuah pola yang baru, saudara ya, untuk membangun sebuah keluarga. Kalau enggak, kita hanya akan mengikuti yang ada. Gitu loh, saudara ya. Nah, jadi gini. Saya mau bawa saudara melihat sebuah cerita ya di dalam Alkitab. Di dalam cerita Yusuf, saudara ya. Joseph itu Yusuf ya, di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu Yusuf. Dalam bahasa Inggrisnya Joseph, saudara ya. Nah, apa yang terjadi dengan dalam hidupnya Yusuf, saudara? Nah, kita akan belajar satu hal, bahwa di sini ada sebuah pola ya, ternyata, saudara ya. Kejadian 37 ayat 1, ini sebenarnya ayat 1 sampai 10, saudara ya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni tanah Kanaan. Jadi Yakub ini ayahnya Yusuf, ya. Kalau yang belum tahu, Yakub ini ayahnya Yusuf. Dia adalah bapak bangsa Israel. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa. Jadi Bilha dan Silpa ini istri Yakub, tapi dari budak istri aslinya, yaitu Lea dan Rahel. Jadi zaman dulu itu kalau seorang istri punya budak, misalnya dia nggak punya anak, dia bisa serahkan budaknya ke suaminya, lalu anaknya akan jadi anaknya suaminya itu. Ya, jadi Bilha dan Zilpa ini istri dari budak istri aslinya, yaitu Lea dan Rahel ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi ternyata Yusuf ini tukang ngadu, saudara ya. Jadi anak yang suka ngadu, Pak, tuh ngaco tuh si kakak ngaco tuh, wah, itu ya, itu Yusuf gitu, saudara. Nah, ayat ketiga, Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi saudara, ternyata Yusuf ini, dia anak ke-11 saudara. Anak ke-11. Tapi dia anak dari istrinya yang lebih dicintai. Jadi kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, Yakub itu lebih mengasihi Rahel. Ya, ada Lea dan Rahel. Istri pertama Lea, istri kedua Rahel. Tapi dia lebih mengasihi Rahel sebenarnya. Dan Yusuf lahir dari Rahel. Ya. Nah, udah gitu dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ternyata jubah maha indah ini ternyata bukan sekedar jubah biasa, saudara ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya, dalam bahasa aslinya disebutnya juga multicolor coat. Multicolor coat artinya jubah dengan warna-warni. Ya. Dan zaman dulu saudara, untuk bikin jubah warna-warni ini tuh nggak gampang, saudara. Untuk bikin jubah warna-warni ini susah. Karena apa? Kalau zaman sekarang tinta dari secara kimia bisa dibuat, saudara ya. Mudah untuk membuat tinta celup itu. Mudah sekali sekarang. Kimia udah banyak, pabrik kimia bisa bikin. Tapi zaman dulu susah, saudara. Ya, untuk membuat berwarna-warna, baju berwarna-warna. Makanya mahal, saudara. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia sebutnya jubah maha indah. Tapi dalam bahasa Inggris itu multicolor coat. Ya. Nah, gara-gara ini saudara ya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah, saudara. Ya, kita lihat apa yang terjadi di sini, saudara. Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya. Bahkan dia dibuatkan jubah maha indah, jubah berwarna-warni maha indah. Ya,
Saudara kebayang saudara ya, ini suatu tindakan di mana ayahnya tidak mengasihi anak-anaknya sepenuhnya. Ayahnya tidak menerima semua anaknya dengan seutuhnya, saudara. Dia lebih mengasihi Yusuf, dia buatkan Yusuf sesuatu yang luar biasa. Makanya saudara-saudaranya jadi benci, saudara. Lihat saudara, ini yang terjadi ya, hati-hati saudara. Ketika kita sebagai orang tua tidak bisa mengasihi anak-anak kita dengan seutuhnya, ya, yang terjadi adalah kebencian di antara anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka berlomba untuk mendapatkan kasih daripada kita, ya. Yang merasa kurang dikasih, mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Ya. Dia akan coba, mungkin dia libas kakaknya, adiknya gitu, dia akan coba. Ini terjadi, saudara. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dan Yusuf adalah korban. Yusuf ini korban dari didikan yang salah. Ya. Di ayat kelima dikatakan pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya pada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudara kebayang saudara ya, Yusuf jadi anak yang gak peduli dengan perasaan kakak-kakaknya. Dia gak peduli saudara. Bagaimana saya ambil ini, bisa tangkap ini. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa ayahnya lebih mengasihi, mereka udah benci dan mereka gak mau nyapa dengan ramah. Artinya kalau ketemu Yusuf mungkin mereka buang muka ya. Dulu saya pernah bagikan bahwa kalau kita punya kebencian yang disimpan itu akan termanifestasi keluar dalam tindakan ya. Dan ini pun sama. Jadi saudara-saudaranya itu udah gak mau lagi nyapa Yusuf. Udah gak mau dengan ramah. Mungkin kalau ketemu buang muka. Kalau cuman hai. Atau misalnya kakak-kakaknya lagi asik ngobrol lagi. Hahaha gitu, ketawa-ketawa, lagi senang-senang. Yusuf datang, bubar. Gitu. Kenapa? Mereka gak suka. Ya. Mungkin kalau yang sedikit yang gak terlalu benci sama Yusuf mungkin bisa cuman sekedar nyapa biasa gitu ya, gak terlalu gimana. Tapi ini yang terjadi. Yusuf, ya, saya ambil kesimpulan dari sini bahwa Yusuf tumbuh jadi anak yang gak peduli dengan perasaan kakak-kakaknya lagi. Ya. Dia tumbuh karena dia dimanja, dia disayang begitu rupa, dia gak peduli. Bahkan saudara ketika dia mimpi ya, di sini dikatakan, karena ayat ke-6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Saudara kebayang ya, ketika kakaknya masih sedang benci gini, dia dengan santainya dong datang. Sini. Wah, aku mimpi ini tadi malam. Wah, tahu nggak berkasku ya? Kita sedang ikat gandum, berkasku berdiri. Berkas kalian tuh datang nyembah sama berkasku. Saudara kebayang nggak saudara ya? Dalam keadaan yang benci, dia nggak peduli perasaan kakaknya. Dia cerita aja seenaknya gitu. Saudara kebayang bagaimana kakaknya makin benci kepada dia, saudara. Ya, di ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata, apakah engkau ingin kami menjadi raja? Engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka padanya karena mimpinya itu. Jadi saudara, Yusuf tumbuh jadi anak yang gak peduli perasaan kakaknya, saudara. Ya, bahkan dia seenaknya ya. Kalau baca lagi ayat berikutnya ya, saudara, dia mimpi lagi Tuhan. Ini padahal mimpi dari Tuhan, saudara ya. Ini mimpi dari Tuhan. Tapi Yusuf dengan sikap seperti itu, dia dengan seenaknya, tanpa peduli perasaan, dia ngomong juga ya. Bahkan dia cerita, aku mimpi lagi nih. Aku mimpi ya, kalau saudara baca, saudara boleh sambil baca, sambil dengarkan, bahwa aku mimpi ada bulan, matahari, dan 11 bintang. Sujud menyembah kepadaku. Papanya juga marah, ditegur sama papanya dia. Kamu ini ya, masa ibumu dan bapamu dan saudara-saudaramu suruh sujud menyembah sampai ke tanah? Katanya. Ya, ini di ayat 10 saudara bisa baca, saudara ya. Jadi Yusuf tumbuh menjadi orang yang tidak peduli perasaan orang lain. Dia manja, saudara. Karena kenapa? Dia dikasihi lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Ya, saudara, inilah yang terjadi, saudara ya. Ketika Yakub melakukan penerimaan yang tidak sepenuhnya terhadap anak-anaknya semua secara utuh, yang terjadi perpecahan, saudara. Keributan, saudara ya. Nah, gini. Mungkin kita dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ternyata Yakub biangnya, masalahnya adalah Yakub pilih kasih. Nah, tapi mungkinkah kita menyalahkan Yakub? Nah, kalau kita baca ke pasal-pasal sebelumnya, kita baca ceritanya Ishak, ayah dari Yakub, saudara ya.
Ternyata Yakub ini anak kembar. Dia punya seorang kakak bernama Esau. Nah, Esau itu kakak sulungnya. Yakub itu adiknya. Nah, di dalam kalau saudara baca lagi ya tentang cerita Ishak, di situ dikatakan bahwa Ishak lebih mengasihi Esau karena dia suka dengan binatang buruan, sedangkan Esau itu seorang pemburu. Dan Yakub itu lebih suka membantu di tenda, bantu mamahnya. Jadi mamanya yaitu Ribka, dia lebih suka, lebih sayang kepada Yakub. Jadi ternyata saudara ya, papahnya, ayahnya Yakub ternyata pilih kasih juga dia. Ada pilih kasih terjadi saudara. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ribut juga saudara ternyata. Mereka ribut. Mereka rebut-rebutan saudara ya. Yakub berusaha mengambil hak kesulungan Esau dan berhasil saudara hanya dengan sebuah sup merah. Ya. Lalu dia mencuri hak kesulungan, lalu dia mencuri hak berkat anak sulung yang harusnya dimiliki oleh Esau. Dia mencuri dan itu pun dibantu mamanya saudara. Jadi saudara ternyata ya ada pola, ada sebuah pola saudara yang berulang saudara di situ ya. Kita melihat ada sebuah pola berulang terjadi di dalam keluarga ini saudara ya. Dan dasarnya adalah apa? Bahwa ketika penerimaan tidak seutuhnya, maka akan terjadi perpecahan, kebencian satu yang lain. Kenapa? Karena yang merasa kurang diterima akan berusaha untuk mendapatkan penerimaan itu, saudara. Nah, sekarang kita mau belajar, saudara, penerimaan itu ya. Nah, dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan begini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, terima itu proslambano. Gak usah terlalu pusing dengan hal ini, saudara ya. Gak usah terlalu fokus dengan bahasa ini. Tapi kita gini, saya mau ajak saudara melihat ini salah satu arti yang diterangkan di situ. Saya mendapatkan ini dari biblehub.com. Jadi saudara boleh buka itu Bible Hub, saudara boleh search di sana, di situ saudara bisa belajar lebih dalam lagi tentang Alkitab. Nah, di sini dikatakan salah satu artinya adalah to grant one access to one's heart. Jadi untuk memberikan akses kepada seseorang untuk masuk ke dalam hati seseorang yang lain. Jadi artinya gini, kalau saya menerima saudara, artinya saya membuka hati saya untuk saudara masuk ke dalam hati saya. Ini artinya, salah satu artinya ya saudara ya. Nah, begini, saya mau ngajak saudara belajar penerimaan itu seperti apa. Nah, penerimaan itu seperti rumah saudara ya. Seperti sebuah rumah. Ada halamannya, ada ruang tamunya, ada ruang keluarga, lalu ada kamar tidur. Ya, ada kamar tidur saudara. Nah, ini bicara apa? Saudara, ini adalah level-level penerimaan yang bisa kita berikan saudara ya. Contoh, kalau kita misalnya halaman ya, yang datang yang kita hanya terima atau kita cuma terima di halaman, itu orang-orang yang mungkin gak terlalu memberikan efek dalam hidup kita terlalu besar. Ya, contohnya mungkin kurir, Gojek, dia kirim makanan. Ya, gak mungkin dong kita kurir Gojek datang kita, Bapak kemana aja, udah lama gak ketemu, ayo masuk sini loh Pak, saya mau curhat loh sama Bapak. Kan pada umumnya nggak gitu kan. Kalau di halaman tuh nggak seperti itu gitu ya. Tapi ya udah, sekedar ketemu ambil paket selesai ya. Nah mungkin kecuali saudara ya kalau yang datang mengirimkan sesuatu ke rumah saudara adalah kokoyogi ya. Nah saudara harus terima dia masuk saudara. Saudara akan dapat berkat banyak dari hidupnya dia. Saudara korek terus hidupnya dia saudara akan dapat berkat. Tapi biasanya yang diterima di halaman tuh orang-orang yang nggak ada impactnya buat kita gitu. Ya. Nah terus lalu masuk ke ruang tamu. Nah ini mulai. Dengan level ruang tamu, keterbukaan lebih besar, mungkin orang-orang ini mulai tahu nama kita, apa kerjaan kita, mungkin bagian yang kulit luar. Nah, ini level keterbukaan ruang tamu. Lalu ruang keluarga, saudara. Di dalam ruang keluarga, keterbukaan lebih besar lagi, kita membuka diri lebih besar lagi terhadap orang-orang yang kita undang masuk ke dalam ruang keluarga. Artinya kan, kita ngomongnya mungkin udah hal-hal yang lebih dia tahu anak kita, dia tahu anak kita sekolah di mana, kita tahu kerjaan kita, penghasilan kita berapa, mungkin dia tahu, mulai terbuka saudara ya penerimaan itu. Nah, ada lagi yang terakhir, yang tertinggi adalah kamar tidur saudara. Kalau dalam keluarga, kamar tidur itu seperti berbicara tentang suami istri. Nah, suami istri ini kan kalau ketika dia di dalam kamar, sudah saudara, apapun yang ada diterima.
Betul nggak? Masa tiba-tiba sudah menikah, oh kok ternyata kamu begini sih, kok kamu ada tai lalat di punggung? Enggak, saya nggak mau. Nggak mungkin saudara. Nggak mungkin kan? Ya. Jadi kita terima apa adanya, apapun kita terima. Inilah level penerimaan yang utuh, yang sepenuhnya. Ya. Dan semakin ke dalam, ini akan semakin besar penerimaan itu, keterbukaan kita, bagaimana kita membuka hati kita, itu akan semakin besar. Nah, yang berikutnya, kata terimalah, kita belajar juga di dalam, muncul lagi dalam Roma 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang tidak makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Nah, gini, mungkin saudara bingung, loh ini apa hubungannya nih ya? Apa hubungannya? Enggak. Saya mau bawa saudara gini, ini artinya saya mau bawa bahwa di dalam penerimaan itu, apapun perbedaannya, kita belajar untuk menerima, ya. Mungkin keluarga kita, pasangan kita, anak kita beda. Pasti beda, saudara ya. Gak mungkin sama. Dan saudara, bahkan ketika kita masuk dalam pernikahan, dari awal kita sudah bilang kan, dalam perjanjian pernikahan tuh, bahwa saya menerima kamu, baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat, kekurangan, kelebihan. Bahkan teman saya ada yang berani bilang baik gendut maupun kurus, saudara. Mantap itu saudara ya. Dia berani bilang gitu di altar. Hebat itu. Tapi gini ya, di sini dikatakan ada perbedaan yang terjadi. Tapi dia bilang janganlah menghakimi orang yang berbeda. Sebab Allah telah menerima orang itu. Tadi dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan bahwa seperti Kristus telah menerima. Ya. Jadi sama bahwa Allah telah menerima orang, kita jangan menghakimi. Kenapa? Karena saudara, penghakiman adalah tanda dari penolakan, saudara. Ya, penghakiman itu tanda dari penolakan. Jadi kalau kita sering menghakimi, artinya apa? Kita lebih sering lihat salah orang itu, kesalahan orang itu daripada sesuatu yang baik. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Secara tidak langsung kita berkata bahwa kita menolak orang itu. Kita nggak menerima orang itu, saudara ya. Nah, dan inilah masalahnya, saudara, yang terjadi di dalam keluarga ya. Tadi saya jelaskan bahwa itu adalah sebuah akses. Penerimaan itu sebuah akses ya, pintu. Nah, kita bayangkan ini. Nah, ini pintu ya saudara, ini ada pintu ya, di layar saudara ada pintu. Nah, pintu ini kita mau undang, kita buka. Karena kita membuka akses tadi kan, kita undang. Nah, yang kita undang seperti ini saudara. Ya, orang seperti ini. Ketika kita mengundang masuk dalam keluarga ya saudara, ketika kita mengundang, kita menerima pasangan kita ini ya dalam pernikahan ya. Kita menerima dia dengan segala bagasi masa lalu yang dia punya, saudara. Ya, baik itu bagasi ya, bukan masa lalu aja. Jadi bisa masa lalu, bisa kekurangannya ya. Ya mungkin kelebihan juga ada gitu. Jadi kita terima dengan segala yang ada, luka batinnya dia bawa, saudara ya. Dia bawa itu kenapa? Mungkin karena dia belum bisa melepaskan hal itu. Dia bawa. Nah masalahnya gini, seringkali kita nggak membuka hati sepenuhnya, lalu kita mencoba mengundang untuk memasukkan dia ke dalam melalui pintu yang kecil itu. Sulit saudara. Lalu apa yang terjadi? Kita malah menghakimi. Kamu sih kurang begini, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Kamu mah memang dari dulu begini. Jadi kita berusaha memasukkan orang dengan bagasi yang seperti itu. Kita mau menerima dia, tapi kita nggak membuka hati kita sepenuhnya. Ini sulit saudara, ini yang jadi masalah gitu. Artinya jadi masalah. Ingat tadi saudara ya, ruang tamu, ruang keluarga, ada ruang tidur, halaman. Di mana saudara menempatkan keluarga saudara? Kenapa saya bilang begini? Karena ini saya melihat di depan mata saya, orang yang saya kenal, di mana suami istri itu saudara, mereka menempatkan penerimaan mereka di ruang tamu saudara. Ini nyata saudara, ini di ruang tamu. Mereka nggak tidur lagi sekamar saudara. Udah nggak tidur sekamar lagi. Ya, mereka hanya menjalankan fungsinya sehari-hari. Yang istri cuma menyediakan makanan. Ya udah pokoknya saya sediain makanan. Kamu mau makan nggak makan terserah. Jadi mereka nggak ngobrol, udah nggak ada keintiman lagi satu dengan yang lain saudara. Ya, jadi inilah saudara kita.
Apa yang saudara, di mana saudara tempatkan, ya? Di mana saudara tempatkan? Seberapa besar saudara membuka, saudara? Jadi seringkali orang ribut seperti ini untuk memasukkan ke sana. Masukkan orang, mau menerima orang dengan segala bagasinya, tapi kita hanya membuka pintunya kecil. Ini yang seharusnya terjadi, saudara ya. Kita memasukkan dia, apa yang harus kita lakukan? Kita perbesar aksesnya, saudara. Kita perbesar akses kita untuk orang ini masuk. Saudara dalam kondisi seperti gambar di screen, di layar saudara, ini akan mudah. Betul tidak? Dia akan mudah masuk, dia akan menerima. Dan lalu saudara, mungkin saudara, artinya gini, mungkin saudara berpikir, loh tapi kan dia kalau nggak bisa gitu terus dong. Memang saudara, ya saya ini ada sebuah quote dari Joshua Iwan Wahyudi, dia berkata begini, saya menerima kamu apa adanya, seutuhnya, tapi saya tidak menerima kamu tapi bukan seadanya. Artinya apa? Tetap suatu hari diperlukan perubahan, tetapi penerimaan ini sangat penting, saudara ya. Karena penerimaan ini adalah pintu ke dalam kasih yang saudara punya. Ini ayatnya saudara ya, kita buka. Di dalam Roma 5 ayat 5, saudara, dikatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus ya, yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, di dalam kita ini ada kasih Allah, saudara. Di dalam kita ini ada kasih Allah yang sudah Tuhan berikan. Nah, ketika kita membuka akses itu untuk orang masuk, ya, dia akan menemukan kasih Allah. Makanya disitulah baru kasih Allah lah yang mengubahkan kita semua. Mengubahkan orang-orang yang kita terima, saudara. Sulit sekali, kenapa? Karena saya menemukan banyak orang-orang yang dia berusaha merubah pasangannya dan mereka berkata, pokoknya saya nggak mau berubah sebelum pasangan saya berubah. Ini artinya saudara ya silakan menunggu, saudara kuat-kuatan berdoa, siapa dulu yang berubah saudara, tapi saudara akan jenuh, saudara akan capek saudara. Tapi ketika kita membuka hati seperti tadi saudara, bahwa hal-hal yang tadinya jadi masalah mungkin sudah tidak jadi masalah lagi buat saudara. Karena saudara sudah bisa menerima hal itu. Ya. Dan dari situlah kasih Tuhan di dalam hati saudara ini ya, yang akan merubahkan mereka. Ya. Jadi boleh saya katakan semakin besar pintu penerimaan kita, akan semakin besar kita bisa mengasihi pasangan dan anak-anak kita. Ya. Kenapa? Karena gini loh, seringkali ya kita nggak sadar. Mungkin saudara berkata, apa kan namanya keluarga, pasti diterima dong semuanya. Betul, itu betul. Tapi gini, kadang tindakan kita nggak sadar. Kita nggak sadar melakukan pilih kasih, kita nggak menerima seutuhnya, kita nggak sadar. Saya pun demikian saudara ya. Ini sesuatu yang saya masih pelajari juga, masih saya coba latih diri saya saudara. Bukan sesuatu yang saya udah bisa saudara ya. Saya ngajak saudara-saudara untuk belajar bersama di sini ya. Jadi seringkali istri saya pun mengingatkan gitu. Saya perlu orang lain untuk ngingatin saya. Jadi kadang-kadang ya istri saya bilang, kamu tuh udah lama nggak main sama si kecil. Ayo kamu main dong, spend waktu sama dia. Begitu saudara. Saya perlu orang untuk bisa membantu saya melihat hal ini, ya, supaya saya bisa menerima anak-anak saya sepenuhnya, saya bisa memberikan kasih saya sepenuhnya kepada mereka, nggak setengah-setengah, nggak pilih-pilih kasih seperti Yakub ataupun seperti Ishak. Ya saudara, saya perlu dibantu. Jadi dan semakin besar, maka kita akan semakin bisa mengasihi anak-anak kita ya. Nah, inilah kenapa judul di depan, saudara ya. Kalau kita boleh balik ya ke depan. Nah, saudara, terima kasih, saudara ya. Saudara lihat, di situ ada titik di tengah-tengah antara terima dan kasih, saudara. Itu bukan kotoran screen saudara, saudara. Saudara, screennya bersih, tenang aja. Itu adalah tanda sama dengan, saudara. Kenapa? Karena penerimaan saudara menunjukkan kasih, saudara ya. Jadi inilah yang saya mau bawa pesan ini, saudara. Penerimaan saudara menunjukkan kasih saudara kepada pasangan ataupun anak-anak saudara ya. Ya. Nah, saudara, jadi pastikan saudara ya bahwa saudara mengerti bahwa penerimaan ini adalah kasih. Makanya saya berikan terima kasih. Jadi makanya jangan bingung kalau tadi judulnya antara terima kasih dan bawahnya gambar keluarga ya saudara ya. Ini karena inilah pesan yang saya mau sampaikan. Penerimaan saudara adalah kasih saudara. Lalu pola seperti apa? Kasih seperti apa sih yang harus dibangun dalam keluarga ini, di dalam suami istri atau di dalam keluarga? Yuk kita buka ayatnya.
Dalam Efesus 5 ayat 25, lalu saya lompat ke 28 dan 29 ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuh sendiri, tapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, saudara gini, mungkin ayat ini saudara sudah pernah dengar. Mungkin beberapa sudah sering dengar malah ya. Nah, tapi gini, di sini dikatakan bahwa suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Satu yang saya bahas pertama adalah seperti Kristus mengasihi jemaat. Di sini dibilang bahwa Yesus memberikan dirinya. Artinya saudara harus siap pasang badan, saudara harus siap mati buat saudara, buat keluarga saudara, buat pasangan saudara, buat anak-anak saudara. Saudara harus siap. Ya. Saudara harus siap mati. Kenapa? Dan di sini dikatakan bahwa seperti Kristus. Jadi suami atau pria itu adalah gambaran Kristus di dalam keluarga. Nah, jadi yang kedua adalah bahwa kasih itu di dalam keluarga bermula dari laki-laki, saudara. Ya, saya ulang, kasih dari dalam sebuah keluarga itu bermula dari laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu gambaran Kristus dan Kristus adalah Allah dan Allah adalah kasih, saudara. Ya, jadi sumber kasih yang utama di dalam keluarga adalah dari pria, saudara. Dan saudara, di ayat Kolose 3 ayat 19 kita berbicara soal suami lagi. Suami-suami kasihlah istrimu, janganlah berlaku kasar. Nah, berlaku kasar ini dalam bahasa aslinya artinya membuat pahit hati. Jadi bukan soal pukul-pukulan saudara ya, bukan soal kawin dengan seorang petinju ya saudara. Tapi ini adalah tentang bagaimana jangan sampai membuat hati istri pahit. Kenapa? Karena saudara harusnya yang jadi sumber kasih gitu di dalam keluarga. Saudara yang harusnya memberikan kasih itu lebih dulu dalam keluarga. Lalu juga ada ayat lagi di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Di sini dikatakan kita suami-suami hidup bijaksana. Hidup bijaksana sebagai kaum, kenapa? Kita lebih kuat. Jadi kenapa kita harus lebih bijaksana dengan istri? Karena mereka kaum yang lebih lemah. Tentunya yang kuat harus lebih bijaksana terhadap yang lebih lemah karena dia yang lebih bisa ngatur sebenarnya kan. Gitu. Kalau yang lemah mah ya udah dia cuma kemampuannya segitu. Tapi dengan yang kuat harus lebih bijaksana, saudara. Nah, dari 3 ayat ini saudara ya, kita lihat betapa pentingnya seorang ayah, betapa pentingnya seorang suami untuk mengasihi keluarganya, untuk mengasihi seutuhnya, menerima seutuhnya dan mengasihi sepenuhnya, saudara. Ya, kenapa? Jadi dari 3 ayat ini dikatakan suami kasihi istrimu. Ya, suami kasihi istri. Artinya apa? Tuhan tahu yang punya kekuatan untuk mengasihi itu suami. Yang punya kekuatan untuk mengasihi itu dari suami, bukan dari istri. Nah, tapi istri nanti dulu ya, saya akan bahas. Oke, dari suami. Nah, dan ini sangat penting saudara ya. Ternyata saudara, kalau saudara search di Google, kita search dengan kata kunci fatherless generation saudara ya. Kita lihat bahwa peran ayah itu sangat-sangat penting saudara. Sangat penting ya. Ini di Amerika, tapi ini bukan berarti di Indonesia tidak terjadi. Di Indonesia pun banyak, saudara. Ya, apa yang terjadi ketika seorang tidak ada figur ayah? Jadi di sini figur ayah itu bukan figur ayah yang artinya biologis aja, saudara. Jadi figur ayah artinya bisa juga mungkin ayah angkat, mungkin ayah tiri. Ya, jangan kaget dengan ayah tiri, saudara. Belum tentu ayah tiri itu jahat, saudara ya. Itu cuman stigma masa lalu ya, saudara. Tapi benar saudara ya, figur ayah sangat penting. Kenapa? Di sini dikatakan begini, anak-anak fatherless children are 5 times more likely to commit suicide. 5 kali lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri. Nah, saya langsung aja terjemahkan, 32 kali untuk kabur, kemungkinan untuk kabur dari rumah, 20 kali untuk menjadi nakal, 14 kali untuk untuk marah-marah saudara ya, untuk jadi anak yang mudah pemarah gitu ya. 9 kali kemungkinan untuk drop dari school, keluar atau gagal, dia nggak mau sekolah lagi, berhenti sekolah. 10 kali lebih mungkin untuk menggunakan
narkotik saudara ya, obat-obat terlarang di situ saudara. Dan saudara bisa baca di sini. Jadi saudara, ini penting. Kasih seorang bapak itu, kasih seorang suami itu penting di dalam keluarga saudara. Karena ini sangat berefek buat anak-anak kita saudara ya. Karena itu sebagai ayah, mari yuk kita terima anak-anak kita, pasangan kita seutuhnya, sepenuhnya saudara. Jangan pernah kita sampai pilih kasih ya saudara ya. Nah sekarang saudara, lalu dengan istri gimana? Nah ini sekarang istri saudara ya. Yang suami boleh tenang dulu. Yang suami boleh mendengarkan dengan baik, tenang dulu. Ya, saya tahu mungkin di sini saya membebani sekalian sebagai para suami, para ayah gitu ya, atau calon-calon suami ya. Ya, terutama buat yang calon-calon, siap-siap ya. Ini suatu tugas yang suami dan ayah itu suatu tugas yang memang tiada hentinya saudara ya. Kalau saya pernah mengikuti sebuah seminar ya saudara, dan ini seminar yang bagus saudara boleh ikuti, namanya GKGW saudara ya, Growing Kids God's Way. Buat beberapa di sini ada yang udah pernah dan itu sangat bagus. Ya saudara, di situ dikatakan bahwa tugas ayah itu memang luar biasa saudara. Gak ada berhentinya. Kita boleh saja bukan cuman pergi, cari nafkah, terus pulang, duduk, dilayani istri, ongkang-ongkang kaki, selesai. Enggak saudara. Saudara pulang ke rumah, saudara harus mengajar anak saudara, harus mendidik anak saudara, saudara harus spend waktu dengan anak saudara. Ketika mereka tidur, kita mulai doakan mereka. Saudara, itu suatu tugas yang mulia. Memang berat, tapi itu mulia saudara ya. Itu tugas ayah. Nah sekarang istri saudara ya. Dikatakan ini, hai istri tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dari ayat ini kita belajar, ya ternyata kalau kita gabungkan dengan yang sebelumnya, karena yang Efesus 5:22 ayat 23-24 ini sambungan dari yang sebelumnya dari suami, saudara ya. Jadi di pasal yang sama itu tuh. Jadi ini ternyata hubungan suami istri itu gambaran kasih Kristus saudara. Ini gambaran kasih Kristus dengan jemaatnya saudara ya. Nah di sini dikatakan istri tunduk seperti jemaat tunduk pada Kristus. Nah jemaat tunduk pada Kristus ini, nah pertanyaan saya adalah apa dasarnya kita sebagai murid Kristus tunduk kepada Kristus? Saya ulangi lagi, apa dasarnya kita untuk tunduk kepada Kristus? Saudara, dasarnya adalah kasih. Karena kita mengasihi Kristus, makanya kita tunduk sama Kristus, saudara ya. Bukan yang lain, karena kasih, saudara. Karena kita mengasihi Kristus, makanya kita tunduk. Nah, sering yang terjadi adalah kita tunduk pada Kristus karena kita takut. Kita takut nggak diberkati, saudara. Kita takut nggak dijagain, nggak dilindungi, saudara. Ya. Atau kita takut kena kutuk, saudara. Ya. Saudara, ini dasar yang nggak kuat, saudara. Dasar yang salah. Dasarnya kita mengasihi. Penundukan kita sebagai jemaat kepada Kristus adalah kasih. Dan demikian juga istri tunduk pada suami karena dia mengasihi suaminya, saudara. Ya. Dan di sini ayat yang sebelumnya tentang suami dan istri, ya, ini tidak ada kata penghubung. Artinya, suami kasih istrimu, terus ayatnya titik. Istri tunduk pada suami, titik. Artinya ini tugas masing-masing. Gak peduli apapun kondisi suami ataupun kondisi istri. Ya. Nih di ayat Kolose 3 ayat 18 dikatakan begini. Hai istri-istri tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya. Jadi kembali gambaran penundukan diri itu seperti penundukan kepada Kristus. Bukan karena ketakutan karena apa, tapi dasar penundukan kepada Kristus. Karena kita mengasihi Kristus, ya. Dan 1 Petrus 3 ayat 1, demikian juga hai kamu istri-istri tunduklah pada suamimu supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi buat para istri di sini dengarkan, ini penundukan saudara karena kasih saudara kepada suami, inilah yang akan merubah. Ingat tadi saya bilang kasihnya itu merubah, ya. Kasih itu akan mengubahkan saudara. Jadi di sini dikatakan penundukan itu akan membuat suami yang tidak taat kepada firman. Ya. Jadi kalau ada suami yang mungkin kelakuannya nggak benar atau suami yang kelakuannya tidak sesuai firman Tuhan, istri penundukan dirimu terhadap suami karena kasihmu akan mengubahkan mereka. Saudara. Jadi di sini ada pola ya saudara ya. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami karena dia mengasihi. Inilah pola mengasihi dalam hubungan suami istri. Nah, lalu di mana letak anak-anak saudara?
Nah begini, dalam Kolose 3 ayat 20 dan 21 dikatakan begini. Hai anak-anak, tunduk. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah di sini anak-anak taat sama orang tua. Dan ayat di Efesus 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, tapi intinya begini. Anak-anak itu hanya akan melihat sebuah pola yang orang tuanya punya. Kalau anak-anak itu bisa melihat pola mengasihi ini antara suami dan istri, mereka akan membawa ini dalam kehidupan mereka berikutnya. Dia akan bawa pola ini ke dalam kehidupan mereka berikutnya, saudara. Ya. Jadi saudara, hadiah terbaik yang bisa saudara berikan pada anak-anak saudara adalah hubungan suami istri yang mesra di dalam Tuhan, saudara. Ini penting, saudara. Ini hadiah terbaik yang bisa saudara berikan. Karena apa? Di dalam pernikahan ini kasih Allah, ya. Kalau dulu saya pernah cerita kasih Allah, ada kasih di dalam bahasa Yunani ini ada 4, ada agape, ada storge, ada phileo, ada eros. Kasih Allah, kasih keluarga, kasih persahabatan, dan kasih mesra. Di dalam hubungan suami istri keempatnya dimungkinkan, saudara. Jadi kasih yang utuh dan murni ini dimungkinkan di dalam suami istri. Dan anak-anak akan melihat pola itu. Dan pola itulah yang akan dibawa. Kenapa? Karena anak-anak itu peniru sejati, saudara. Anak-anak itu akan meniru apa yang dia lihat. Ya, kita mungkin ajarin begini, begitu ya. Harus begini, harus begitu. Tapi kalau apa yang kita kerjakan di depan mereka, itu yang akan ditiru, saudara. Saya mau cerita sedikit, saudara, apa yang terjadi di keluarga saya, saudara. Begini. Kemarin, lagi hari Jumat kemarin itu, 2 minggu yang lalu, saya ada pertemuan orang tua murid. Itu ada istilahnya ada rapot tengah semester, saudara ya. Nah, anak saya yang kedua, Hubert, dia nilainya memang agak menurun. Dia bukan jelek ya. Dia tetap ada di atas batas batas ini. Tapi dia menurun. Terus gurunya cerita, iya karena memang ada konsep baru. Jadi anak-anak biasanya menurun, nanti di akhir semester mereka akan naik lagi. Oke. Jadi kan biasa guru kalau ketemu gitu, dia cerita yang baik, dia cerita yang terjadi, yang buruk dan yang baik, dia ceritakan semua kan. Supaya kita sebagai orang tua tahu apa yang terjadi. Nah, saudara, dan gurunya cerita begini, bahwa anak saya Hubert itu suka dengan pelajaran history, sejarah, dan Bible, saudara, Alkitab. Dia suka 2 mata pelajaran ini. Saya sampai kagum, saudara. Ih, hebat. Dia suka Bible. Tapi gini, ketika gurunya cerita bahwa ternyata di waktu kelas history ataupun Bible ini mereka suka bagi breakout room, saudara ya. Kan sekolah online di Zoom, mereka bagi breakout room seperti yang biasa kita lakukan nih di sini. Mereka bagi breakout room, saudara. Dan ternyata, saudara ya, Hubert ini, anak saya ini, dia bisa memimpin grup, saudara. Surprisingly, dia bisa memimpin. Padahal saya nggak pernah ajarin bagaimana ya caranya, gimana kalau memimpin grup dan sebagainya. Dia nggak pernah, saudara. Tapi surprisingly dia bilang, oh Hubert tuh bisa mimpin, Pak. Jadi dia kadang kalau ada lagi dalam breakout room tuh suka bilang, coba kamu nih, pertanyaan ini kamu jawabannya apa gitu. Jadi dia bisa begitu, misalnya ada satu pertanyaan jawabannya 3 nih. Dia bilang, coba kamu jawab. Yang itu udah jawab nih. A. Oh ya udah 1 dulu ya, biar yang lain jawab. Dia bisa begitu, saudara. Dia bisa bagi itu. Dia bisa. Jadi gurunya bilang, jadi grupnya nggak ini Pak, grupnya jalan sih katanya, begitu. Surprisingly saya nggak pernah ngajarin, saudara. Tapi kemungkinan mungkin ya, dia lihat mungkin ketika saya memimpin grup di sini, dia lihat ketika saya dapat giliran untuk memimpin di grup, mungkin dia lihat, saudara ya. Tapi itulah, anak-anak itu peniru sejati, saudara. Jadi apa yang saudara bangun, pola yang saudara bangun akan ditiru oleh anak saudara. Karena itu bangunlah sebuah pola yang benar, pola kasih yang benar, saudara. Supaya anak-anak ini bisa bawa dalam kehidupan mereka berikutnya, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, kalau saudara sekarang mengalami hal yang buruk, saudara sedang mengalami hal yang tidak enak di dalam hubungan saudara, percayalah saudara, Tuhan gak akan biarkan ini. Tuhan akan ubah, saudara. Kenapa? Kita kembali ya ke cerita Yusuf tadi. Apa yang terjadi dengan Yusuf, saudara?
Akhirnya Tuhan izinkan. Mungkin Tuhan tidak mau Yusuf mengalami suatu pola yang sama. Tuhan izinkan dia dibawa keluar. Dia dibawa keluar, saudara, dari pola itu. Mungkin dengan cara yang menyakitkan, saudara. Ya, dia dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya. Lalu dia dijual. Lalu dia jadi budak di Mesir. Dia tadinya anak yang manja. Dia harus bekerja keras, saudara. Dia harus difitnah, masuk penjara. Dilupakan, saudara. Tapi semua itu akhirnya merubah Yusuf menjadi satu pribadi yang baik, saudara. Yang tadinya nggak peduli, saudara, ketika dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, ketika terakhir dalam cerita Yusuf dikatakan bahwa saudara-saudaranya datang ke Mesir, Yusuf akhirnya bisa mengasihi saudaranya. Yusuf nggak pahit hati walaupun dia dikhianati. Dia bisa peduli dengan perasaan kakak-kakaknya, saudara. Ketika dilihat kakak-kakaknya ini, dia menangis. Dia mulai peduli dengan perasaan kakak-kakaknya. Dia dipulihkan Tuhan, dia diubahkan, saudara. Jadi kalau misalnya saudara sekarang dalam kondisi di mana saudara, hubungan saudara dengan pasangan sedang tidak baik, atau saudara belum bisa mengasihi sepenuhnya, atau saudara berada dalam suatu pola yang salah, Tuhan akan membawa saudara. Tuhan gak akan membiarkan saudara di situ. Tapi Tuhan akan bawa saudara keluar, dan Tuhan akan bawa saudara, akan kembali ubah. Ya, akan mengubah pola ke dalam pola yang lebih baik, pola kasih yang lebih baik, saudara. Ya, percayalah, saudara, apapun yang terjadi Tuhan pasti akan ubahkan. Ya. Dan ternyata dalam kehidupan Yusuf ini kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin kita belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Saudara, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya yang telah mengkhianati dia. Sama seperti Kristus, saudara. Ya. Kalau tadi kita belajar bahwa kasih Kristus dicurahkan dalam kita. Kasih yang walaupun Yesus itu tahu dia akan dikhianati oleh Yudas, tapi dia tetap mengasihi Yudas, dia tidak menghardik atau dia bahkan mengusir Yudas sampai dia selesai. Cuman Yudas sendiri yang akhirnya bunuh diri, saudara, ya. Tapi Kristus ingin kita belajar seperti Kristus, mengasihi seperti Kristus, mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Artinya Tuhan ingin kita belajar mengasihi pasangan kita apapun keadaannya, bagaimanapun mereka. Tuhan ingin kita menerima mereka sepenuhnya, seutuhnya. Karena kita nggak mau terjadi perpecahan, kita nggak mau terjadi keributan di tengah-tengah saudara, antara anak-anak saudara. Saudara bayangkan, saudara, kalau sampai besar anak-anak, ada keluarga-keluarga di mana yang anaknya sampai besar pun mereka bersaing, mereka ribut, gontok-gontokan, rebutan harta, rebutan warisan, saudara. Ya, ini terjadi, saudara. Jadi pastikan kita belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita, saudara, ya. Nah, ini ayat terakhir saya, saudara. Ayat terakhir saya, saudara. Dalam Kolose 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, saudara. Jadi gini, inilah penerimaan itu, saudara, ya. Mungkin di dalam keluarga saudara ada orang-orang yang bikin saudara nggak sabar, saudara. Makanya di sini dikatakan sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampuni seorang akan yang lain, saudara. Mungkin ada yang bikin kita sakit hati di dalam keluarga kita. Mungkin kakak kita, orang tua kita, saudara, ya. Orang tua kita menyakiti. Itu mungkin, saudara, tanpa sadar. Karena mungkin seperti tadi, mereka mendapat didikan yang sama, mereka mengulangi pola yang sama. Akhirnya itu terjadi, saudara. Ya. Terus sampai menaruh dendam, saudara, dikatakan bahkan sampai menaruh dendam. Dan di sini dikatakan ampuni seperti Kristus telah mengampuni kamu. Perbuat juga demikian, saudara. Ya. Inilah penerimaan itu, saudara. Mungkin kita terdiri dari anggota keluarga kita adalah anggota keluarga yang tidak sempurna, saudara, ya. Karena saya tahu, saudara, we are all broken people, saudara, ya. Kita semua orang-orang yang rusak, saudara. Entah karena dunia ini rusak dan kita ke bawah, atau karena apa yang terjadi dalam hidup kita orang-orang yang rusak, saudara, ya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Nah, ketika kita membangun keluarga, semua orang yang dalam keluarga kita ini tidak sempurna, saudara, ya. Bukan sesuatu yang sempurna. Anak kita bisa nyebelin, bisa bikin kita marah. Orang tua kita bikin kita kecewa, saudara. Istri kita mungkin membuat kita sebel dan sebagainya, saudara.
mereka nggak sempurna, saudara. Tapi di ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, saudara. Jadi kasih Kristus inilah yang akhirnya akan mempersatukan kita semua. Ya, semua yang tidak sempurna dari semua anak-anak kita, pasangan kita ini akan dipersatukan oleh kasih Kristus. Ya, dan juga disempurnakan, saudara. Suatu yang jelek, yang tidak baik ketika dipersatukan dengan kasih Kristus, saudara, ini menjadi indah, saudara. Itulah kenapa saya tulis di atas beauty in the mess, saudara, ya. Bahwa kumpulan-kumpulan yang ketidaksempurnaan kita sebagai anggota keluarga, pasangan, anak-anak kita, orang tua kita yang tidak sempurna ini, ketika dipersatukan dengan kasih Allah, dia akan membentuk sesuatu yang indah. Karena dia, kasih Tuhan akan menyempurnakan. Dia mempersatukan, dia menyempurnakan, saudara. Ya. Karena itu kita akan menemukan beauty in the mess, saudara, dalam keluarga kita. Jadi saya mau ngajak saudara-saudara yang saat ini hubungannya sedang tidak baik atau sedang tidak enak atau kurang mesra dengan istri. Mari, saudara, datang sama Kristus. Kenapa? Di sini dikatakan kasih. Kasih itu sebagai pengikat. Dan kasih itu adalah Kristus, saudara. Berarti saudara harus datang kepada Kristus. Ya, kalau saudara ingat apa yang dibagikan oleh Pastor Tia minggu lalu, Ibu Cynthia Laksana minggu lalu, ada sebuah gambar di mana Kristus di tengah, semua panah menuju kepada dia. Nah, jadi ini juga sama, saudara. Artinya ketika kita mendekat kepada Kristus, maka kita akan mengasihi pasangan kita, akan mengasihi anak-anak kita lebih lagi, saudara. Ya, karena tadi kita belajar bahwa hanya kasih lah. Ya. Jadi saudara, terakhir, mari saudara kita buka hati kita, buka pintu penerimaan kita selebar-lebarnya. Ya, kalau kita belum bisa, mintalah. Biar Tuhan yang memampukan kita, biar Tuhan yang menolong kita untuk bisa membuka penerimaan itu. Sehingga kasih Tuhan yang ada di dalam kita bisa diakses, orang bisa mendapatkan itu. Bisa mendapatkan itu sehingga itu semua, kita semua yang tidak sempurna ini bisa dipersatukan, disempurnakan dalam kasih Allah. Saudara, oke? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu bersyukur firman-Mu telah dibagikan, dan biarlah Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang bekerja untuk menumbuhkan firman yang telah dibagikan ini, baik di dalam hamba-Mu maupun di dalam orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu lah yang akan mengubahkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh belajar membuka pintu penerimaan terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, orang tua kita, untuk kita bisa mengasihi, karena kasih-Mu telah dicurahkan di dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.